Jesus loves you. Yesus mencintaimu, and I love you too. Saya harus mengakui khotbah Trip to Hell seperti ini stres buat saya. Biasanya teman-teman yang kenal saya tahu bahwa saya kalau khotbah bisa nyantai, kata mereka sih, bisa lucu. Tapi saya jujur sama kalian, saya nggak mau di sini bukan performa, depan ini apa adanya. Hatiku gelisah kayak mau mati rasanya. Tapi kalau melihat semua wajah-wajah daripada KKR dokumentasi tadi, itu adalah generasi-generasi sebelum kalian. Dan mereka sebagian besar udah jadi orang tua, udah punya anak. Tugas kami, hamba-hamba Tuhan, adalah memberitakan Injil kepada generasi-generasi yang akan datang, terus menerus. Dan saya gentayangan di tengah, antara orang yang belum tua dan sudah gak terlalu muda. I have to be stand in the middle, berdiri di tengah-tengah untuk memberitakan kepada dua-duanya. Dan berita tentang neraka adalah berita yang menyakitkan. Tapi kabar baiknya adalah fokusnya pada Yesus, keselamatan. Jadi intisari daripada apa yang diberitakan pada siang hari ini adalah Jesus loves me, this I know for the Bible tells me so. Yesus mencintai aku tahu karena Alkitab mengatakannya kepada aku. Itu yang menghibur hati saya. 17 tahun yang lalu, roh saya dibawa ke neraka bukan mimpi, bukan penglihatan. Tapi nyata seperti sekarang saya nyata lihat kalian dan berbicara ke kalian semua. By the way, kalian yang gak bisa ada di ruang utama, di overflow mana-mana, please jangan merasa di nomor 2 kan, karena Yesus juga ada di sana. Dan saya secara nyata dibawa roh saya keluar dari tubuh saya. Some believe, some don't. Ada yang percaya, ada yang tidak sepanjang 17 tahun ini, tapi hatiku murni, aku tahu tak punya agenda apa-apa memberitakan ini, hanya demi keselamatanmu yang belum diselamatkan hingga detik ini juga. Bagi setiap Anda yang masih merupakan jiwa yang terhilang di mata Tuhan, dan jikalau Anda berdiri di hadapan Tuhan, sekarang Anda boleh digolongkan sebagai orang yang masih tersesat, sekalipun beragama, sebab agama tidak menyelamatkan, hanya hubungan dengan Allah. Dan hubungan yang dengan Allah itu gak mungkin ada jalan lain kecuali satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Kalau memang ada jalan lain kan Yesus gak akan mati mengenaskan. Kematian Yesus yang mengerikan kan jadi konyol sekali. Kalau memang ada jalan lain, ngapain amputasi? Kalau bisa disuntik sembuh, kasih antibiotik, kenapa kok harus mati? Kenapa kok harus tersiksa dengan kemoterapi? Yesus mati di kayu salib itu berarti pasti ada hukuman kekal. Nggak mungkin Tuhan mati kayak gitu. Kalau memang agama-agama bisa menyelamatkan, nggak mungkin Yesus mati kayak gitu. Kecuali Yesus adalah orang nggak waras. Tapi semua history sejarah Yesus dengan ratusan pasang mata yang melihatnya, termasuk musuh-musuhnya, semua menceritakan satu hal: Yesus nggak pernah buat salah. Yesus pinter orangnya. Gak mungkin Tuhan itu bodoh. Setelah mati, masih ada jalan lain ternyata. Gak mungkin, saudara. Kalau Yesus mati kayak gitu, pasti ada hukuman yang luar biasa yang dia pikul untuk kita. How can you know bagaimana kita bisa mengetahui dan mengenal amazing grace, kasih karunia yang besar itu, kalau kita nggak pernah diberitahu kita ini diselamatkan dari apa? Karena itu berita tentang neraka bukan yang terpenting, tapi tanpa itu kita nggak akan ngerti arti keselamatan sesungguhnya. Apa itu selamat? Kita harus tahu dulu kita diselamatkan dari apa, yaitu dosa dan maut. Dan pengalaman saya adalah salah satu tumbal kecilnya. 17 tahun lalu saya dibawa ke situ. Hati itu gelisah. Kok begini itu nggak kayak trauma gitu. Kalau Anda melihat suatu kejadian yang sadis, akankah Anda lupa? Tak akan, bukan? Tapi berita ini harus disampaikan supaya setiap orang paham berharganya keselamatan itu dibayar demikian rupa. Dan Yesus bukan orang gila. Ketika dia berkata, aku anak Allah, aku ini jelmaan Allah. Itu
Kenapa dia sebut dirinya anak Allah? Dia adalah Allah yang menganakkan dirinya, menjelma jadi manusia lewat perawan Maria. Dia merendahkan hati serendah-rendah jadi ciptaan, padahal dia pencipta. Tapi untuk menunjukkan bahwa dia bukan ciptaan, dia lahir tanpa sperma, cuman melalui aja kandungan wanita, agar supaya bisa merasakan yang kita rasakan, lalui yang kita lalui. Pernah dahaga, pernah letih, ditolak manusia, diejek, dipukul, kerasa sakit karena waktu itu dia dia secara badani Allah in flesh, Allah dalam daging, ditempeleng, ditampar, diludahi, dipaku, disalibkan dan ditusuk. Meskipun bukan oleh kita belum lahir, tapi dosa kita lah. Kalau bukan karena dosa kita, dia gak akan jatuh ke tangan Roma. You and I kill the Savior. Dan saya gak sok suci di sini karena saya menyandang gelar pendeta. Mau tahu kenapa saya jadi hamba Tuhan? Karena saya yang paling kotor. I killed him 2000 years ago. Dia menjelma sebagai manusia. Dia bukan, waktu dia berkata, aku adalah Allah, menjelma jadi manusia. Makanya disebut anak Allah, bukan Allah diperanakkan, memperanakkan kawin, bukan. Dia turun ke level kita, supaya dia bisa jadi juru selamat kita. Bagaimana dia bisa tolong kita kalau dia gak pernah ngalami kita. Kita bisa tuding Allah dan berkata, lu bisa ngomong apa aja, lu gak pernah jadi gua. Yesus tiba-tiba Allah berkata, aku pernah menjelma. Dan membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Pada hari ketiga dia bangkit dari maut. Gak ada manusia sesakti apapun, atau orang kuat, orang pintar yang sekarang di televisi jadi tenar karena punya kuasa memindahkan barang, melayang. Tunggu aja waktunya. Dia mati gak bisa bangkit. Tunggu. Yang sungguhan sakti punya kuasa itu, yang mati bisa bangkitkan sendiri itu loh. Cuman Yesus. Berarti dia punya kuasa atas tubuhnya, atas apapun yang dicipta, dia pencipta. Behind that, di balik daripada permukaan carpenter, tukang kayu atau anak tukang kayu itu, is not only a God, bukan hanya seorang Allah, is the God, the only one. And I killed him, and you killed him too. Saya beritakan Injil not for money. Saya beritakan Injil bukan untuk propaganda, untuk publikasi, untuk ketenaran. Yang saya mau dalam hidup saya cuma privacy. Kalau ada berita tentang neraka, perhatikan berita tidak populer itu adalah harus dikhotbahkan bukan orang-orang yang sudah selamat, tapi kepada orang-orang yang butuh selamat. Dan kalau Anda merasa diri orang berdosa, maka Anda datang ke acara yang tepat. Dan just for your information, FYI, I'm not enjoying a bit. Aku tak menikmati sesi seperti ini. Yang akan aku nikmati adalah melihat nanti ketika kalian maju dan menerima Yesus dan banyak orang diubahkan, yang bandar, pemakai narkoba, yang free sex, yang homoseks, semuanya hari ini akan diubahkan menjadi saat pertama menoleh ke belakang suatu hari dan berkata, that day, hari itu, aku lahir baru, itulah penghiburanku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya ajak kita untuk masuk ke dalam firman dulu, pengajaran, lalu baris setelah itu kesaksian, karena otoritas kita adalah Alkitab. Roma 3 ayat 23 sudah disiapkan ayatnya, munculkan aja di depan sini. Bahwa semua kita adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti Anda dan saya sudah berdosa dari sejak kandungan mama. Kehilangan kemuliaan Allah, itu artinya kita nggak bisa dari usaha kita sendiri kenal Allah. Tuhan yang reach out ke kita, bukan kita yang menjangkau dia yang menjangkau kita. Jatuh dari kemuliaan Allah itu artinya nggak nyampe standarnya. Karena nggak nyampe itulah manusia berusaha bikin agama. Beberapa amal sosial. Ada lagi yang menaruh percaya pada diri sendiri. Apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak mengaku di kaki Tuhan, bahwa kita orang berdosa, bangkrut dan membutuhkan Dia, tidak akan pernah kita temu dengan keselamatan itu. Itu maksudnya jatuh dari kemuliaan Allah. Manusia hanya bisa meraba-raba, udah gak bisa komunikasi dengan Dia.
Satu-satunya jalan adalah menerima apa yang dia sudah lakukan di kayu salib bagi kita. Saya beritahu terlebih dahulu, you and I, all of us are sinners. Kita semua orang berdosa. Bedanya saya dengan kalian adalah kalau saya sekarang berkhotbah, memberitakan Injil, bukan berarti saya lebih suci. Bedanya cuma satu, saya sudah menemukan roti. Saya pengemis yang udah gak kelaparan lagi. Menunjukkan pada pengemis-pengemis yang lain, di mana menemukan roti hidup yang turun dari sorga itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya di atas ini bukan karena saya kudus. Saya di atas ini karena saya diampuni dan saya tahu di mana menemukan pengampunan itu. Saya di atas ini karena saya diubah dan saya tahu bukan saya yang merubah diri saya sendiri. Ketika saya berusaha merubah diri sendiri dengan kebaikan sendiri, dengan usaha sendiri, dengan pikiran positif sendiri, maka setiap kali saya mau berbuat baik, yang jahat itu selalu yang saya lakukan. Dan menjadi sebuah frustrasi lingkaran setan. Saya beritahu, what has broken the cycle of evil in my life, apa yang telah menghancurkan, mematahkan, menembus lingkaran setan dalam hidup saya itu. Namanya, yang saya lakukan 25 tahun lalu, namanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan segenap hatiku. That broke the cycle. Itu mematahkan siklus setan dalam hidup saya. Yang dimulai dengan keinginan berbuat baik, tapi selalu berbuat jahat. Dan setelah berbuat jahat, berjanji-janji akan berbuat baik. Dan mengira suatu hari halusinasi, disilusi bahwa dengan perbuatan baikku, semoga aku diterima di samping Allah yang Maha Kuasa. No, that's not how it works. Manusia tidak bisa membangun ladder atau membangun tangga ke sorga. Tangga sorga cuma satu, dia turun. Dan siapa percaya kan dibawa naik. Dan kadang kalau kita melihat Alkitab, kita lewat. Sebagai orang berdosa kita tidak mau bicara tentang itu. Karena kita sibuk menikah, pacaran, jatuh cinta, cari duit, cari uang, mau cepat kaya, mau dapat barang-barang yang dikira bisa membuat bahagia dan sebagainya. Hingga sekali-kali Tuhan dengarkan doa orang kaya itu yang masuk ke dalam lautan api. Kirimkan seseorang yang pernah datang ke tempat jahanam ini, agar bisa membuat 5 saudaraku di rumah sadar berbalik dari jalannya yang jahat. Tuhan tidak jawab orang kaya itu, tapi Tuhan masih munculkan orang-orang hina seperti saya untuk pergi melihat sesuatu dan kembali menceritakannya. Again, just like Jesus, it's up to you whether you believe it or not. Seperti Tuhan Yesus ketika memberitakan kerajaan Allah, tergantung Farisi ahli Taurat mau percaya atau tidak. Tapi ada orang-orang yang percaya kepadanya, ada pelacur yang percaya kepadanya, ada pemungut cukai, tukang pajak yang penuh dengan korupsi yang percaya kepadanya, namanya Matius yang menulis Injil itu. Ada Paulus, seorang pembunuh yang penganiaya gereja yang percaya kepadanya. Selalu akan ada orang yang percaya dan diselamatkan. Selalu akan ada orang yang tidak percaya dan dihukum. Yang mana kalian? 45 menit ke depan, saya akan berlogika dengan kalian. Semoga kalian membuat keputusan, I cannot decide for you. This is stressful enough for me untuk menceritakan apa yang saya lihat 17 tahun yang lalu dalam sebuah visitasi yang tidak kuingini. Mari kita lihat dulu firman Tuhan. Mungkin di antara kita ada berkata, tapi aku ini orang baik kok. Asalkan aku tidak melukai orang lain kan harusnya nggak apa-apa. Pokoknya aku tidak melukai siapa-siapa. Itu kan standar kita, karena kita selalu mengukur kebenaran diri dengan standarnya. Standar kebenaran diri kita adalah bercermin dengan diri sendiri. Salah. Kalau mau bercermin itu sama Tuhan. Mari saya ajak kita masuk ke laboratoriumnya untuk menguji apakah di sini, jikalau di sini ada orang yang merasa dirinya sudah cukup baik, nggak perlu Yesus. Saya ajak kita masuk ke sebuah tes, namanya 10 perintah Allah. Keluaran 20 bunyinya demikian rupa. Supaya kita semua mengerti, yang menggigit bagian buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Sebagian kita gigit dari sisi jahat dan menjadi penjahat. Sebagian kita gigit dari sisi yang baik dan merasa diri baik. Izinkan saya menunjukkan
bahwa keselamatan bukan dalam kebaikan, karena kita semua telah jatuh dalam dosa, jatuh dari standar Allah, supaya Anda dan saya tahu bahwa satu-satunya keselamatan buah itu adalah dari pohon kehidupan, dan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang percaya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Keluaran 20. Berarti Allah lah yang harus jadi cermin standar kita. Terus, kalau saya begini, multimedia langsung diterusin. Ya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan mau membawa kita keluar dari tanah perbudakan dosa. Bukan geografi, tapi rohani. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Semua kita jatuh. Langsung diperintah nomor 1. Karena setiap manusia hidup bagi dirinya. Jarang ada. Dan bahkan kalau ada pun tak terlalu sering. Manusia itu selalu gagal di sini sana. Jarang yang berkata, Tuhan, apa kehendakmu dalam hidupku? Kita semua hidup bagi angan-angan sendiri. Jangan ada padamu Allah lain, itu bukan cuma patung. Seperti ayat berikutnya. Tetapi ilah, berhala, wahid nomor 1. Bukan benda, tapi dirimu sendiri. Tak ada Allah yang kita sembah, yang bukan Allah, yang menjadi Allah atas hidup kita, yang mendukakan hati Allah dan pencipta kita. Allah itu atau ilah itu adalah namanya Aku. Makanya itu berhala bukan cuma patung, meskipun di sini disinggung. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Mungkin kita sudah keturunan 3-4. Atas, nenek moyang kita nggak ada yang cinta Allah. Jujur aja, kalau ada pun mungkin kita murtad. Kita ini generasi yang patut terkutuk masuk neraka semua kita. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Saya tahu hari ini saya punya keselamatan pun karena ada terlebih dahulu umat Tuhan yang berdoa untukku. Dan mereka angkanya bisa beribu-ribu, beratus-ratus, atau hanya berpuluh-puluh. Hari ini Army of God mendoakan Anda. Gereja Mawar Sharon, youth-nya bersyafaat dan ajak Anda datang. Ini bukan kebetulan. Supaya kita ditunjukin kasih setia. Gara-gara doa mereka. Saya ingat kok, saya ini adalah hasil doa mama. Yang keluh kesah, anak ini kok tersesat di jalan yang salah. Saya juga doa, hasil doa daripada 2 orang yang rajin doakan saya. Yaitu kakak-kakak rohani saya dulu waktu saya sekolah di Kanada. Saya juga hasil doa adik saya ketika dia akhirnya terima Yesus di situ. Dia dulu, maka dia juga berdoa syafaat untuk aku. Look, you are here. Anda ada di sini. Karena ada orang mendoakan untuk keselamatanmu. Ayat berikutnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Siapa di sini yang pernah sedikit-sedikit barangnya jatuh berkata, ya tuh. Tapi kalau agama lain, ya Allah. Hollywood sering mengatakannya Jesus, Jesus. Tapi bukan untuk memuji menyembahnya. Tapi minimal lah kita pernah sumpah serapah enggak? Alias dalam bahasa Surabaya, misuh. Itu sudah dosa loh. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Udahlah ini disuruh ke gereja, suruh menyembah Tuhan, suruh istirahat. Ini sudah banyak pelanggarannya ini. Tapi udahlah jalan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Indah, Yesus yang mengajarkan kita untuk cinta papa mama. Ya, jangan membunuh. Tapi saya tidak pernah membunuh kok Philip. Pastor Philip, saya nggak pernah membunuh. Ya karena nggak berani, takut ditangkap polisi. Tapi membenci berkali-kali kan.
Dan orang itu kalau akhirnya mati kita berkata, tahu rasa lu, udah bunuh kan? Cuman bukan tangan kita. Nggak semua orang punya nyali untuk melakukan niatnya. Bukan berarti yang punya keberanian lebih bangga loh ya, jangan sampai loh ya. Tetapi kalau kita membunuh kan berkali-kali. Karena dengan cara membenci. Berarti semua kita adalah pembunuh. Lihat berikutnya, jangan berzina. Saya yakin tidak semua kita pernah berzina. Tapi berfantasi tentang lawan jenis, apalagi hari ini dosa menjadi kreatif sekali, sesama jenis pun jadi. Lalu kita berkhayal dalam pikiran kita, Yesus berkata, Musa berkata jangan berzina, tapi aku berkata karena Allah melihat hati, Musa melihat bukti, karena manusia tidak bisa melihat ke dalam. Tapi Yesus berkata, jikalau kamu memandang seorang wanita, dia berkata kepada seorang pria, dan mengingininya atau memutar sebuah film di sini, kamu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatimu. Tapi wanita itu nggak tahu, kasihannya kan begitu. Dan kenapa kok tidak terjadi perzinahan sungguhan? Karena kalau laki itu buka mulut ajak wanita itu berzina, wanita itu nggak mau, karena bukan tipenya. Jadi si pria bisa mengkhayal aja, tapi Tuhan yang memandang hati tahu kamu sudah berzina. Semua kita pezina. Semua kita. Next. Jangan mencuri. Zaman dulu pernah beli CD bajakan? Pernah download? Udah, lanjut aja. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Siapa di sini nggak pernah bohong? Angkat tangan. Mama nggak ada, mamanya di sebelah. Siapa nggak pernah bohong? Yang angkat tangan itu hari ini bohong untuk pertama kali. Terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunya sesamamu. Come on lah. Perintah Allah 10 juga semua orang jatuh. Siapa di sini nggak pernah iri hati, nggak pernah mengingini? Ada orang punya sesuatu gitu aja sombong. Padahal dalam hatinya, gua mau. Ayo, motivasi kita nggak bersih kan? Berarti semua kita berdosa. Tapi kan dosa ini kan kecil kan? Loh bukan, dosa itu kecil besar menurut pengadilan. Dosa itu kecil besar menurut kesucian Allah. Allah itu perfect moralnya. Dan sorga adalah tempat di mana orang-orang yang perfect moralnya. Anda nggak akan masuk. Saya juga nggak akan masuk kalau dengan kesalehan sendiri, bukan pengampunan Allah dan pertolongan Yesus. Nggak akan masuk. Tapi kan nggak bisa begitu. Coba Adam dan Hawa di interview, dosa mereka apa? Adam berzina dengan tetangganya cuma gajah. Oh mungkin dia membunuh. Dia membunuh tetangganya. Mana bisa membunuh? Dia nggak punya tetangga. Mereka lah satu-satunya manusia. Dosanya cuma satu, petik buah yang terlarang. Tuhan bilang jangan. Dosa itu bukan perbuatannya saja, dosa itu jatuh dari standar Allah. Kita itu none of us is holy, tak satu pun yang suci. Jadi sekarang kita sudah agree. Mari kita sepakat dulu Bon, tidak ada satu pun di sini yang benar oleh standar dirinya. Mari kita lihat sekarang, salary, gajinya orang berdosa apa? Roma 6 ayat 23, are you ready? Munculkan di sini. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, lawan katanya, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal itu dimulai dengan pengampunan dosa, lalu dimulai dengan nama tertulis di dalam kitab kehidupan, lalu dimulai dengan kehidupan yang lahir baru dan penuh rencana Allah dalam firman Allah, lalu dimulai dengan ku mau sepertimu Yesus, semakin hari menjadi semakin Yesus, tiap hari tiap sifat, sekalipun tampak lamban tapi aku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekalipun sekarang sudah sempurna, aku disempurnakan terus semakin seperti Yesus. Bukan berarti kalau orang sudah selamat tidak bisa jatuh dalam dosa, tetapi orang yang sudah selamat tidak bisa hidup dalam dosa. Kalau dia jatuh dalam dosa, gak akan bisa nikmati lama-lama. Yang Tuhan ambil bukan kemampuan kita untuk berdosa. Yang Tuhan ambil adalah kemampuan kita untuk menikmati dosa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan itu yang disebut dengan hidup yang kekal. Lalu setelah itu, suatu hari Mazmur 23, ketika kita mati meninggal dunia atau Yesus datang kembali seperti yang dia janjikan setiap waktu, setiap saat, maka kita akan diterima dalam sorganya yang mulia.
maka aku akan tinggal dalam rumah Bapakku sepanjang masa. Mazmur 23 ayat yang terakhir. Itu yang disebut dengan karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi yang pertama ini, yang tidak enak dikhotbahkan, yaitu penghakiman. Upah dosa ialah maut. Itu yang saya lihat 17 tahun yang lalu. Kerajaan maut. Maut, matikan ini, tidak sama dengan mati. Mati itu meninggal dunia. Maut itu adalah binasa setelah meninggal dunia. Itu bicara tentang kekekalan seseorang. Mati semua orang pasti, pendeta pun jadi. Cuman bedanya kita sama Blackie. Zaman sekarang mungkin, waktu saya kecil dulu ada lagu yang semua anak kecil tahu. Aku punya anjing kecilku beri nama Blackie. Jadi zaman saya dulu waktu kecil, semua anjing tetangga saya namanya Blackie. Jadi kalau satu Blackie muncul 5. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Blackie guguk kemari guguk, ayo main-main, lari-lari. Blackie guguk kemari guguk, ayo lari-lari. Bedanya kita sama Blackie apa? Blackie kalau mati, cuman mati. Kalau kita mati, kita itu meninggal dunia, tidak bisa mati. Karena kita manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, berarti kita punya roh. Tidak bisa mati. Jadi pasti manusia setelah meninggal dunia, tidak gentayangan atau lenyap di mana. Dia masuk salah satu ke Firdaus atau hukuman selama-lamanya. You will never be gentayangan, ini campuran bahasanya. Ngomong kanan kirinya, you will never be gentayangan. Nah, disinilah, di tengah-tengah, poros tengah inilah Yesus mati di kayu salib. Yesus matinya persis di tengah, kanan kiri penyamun, atas bawah sorga bumi dengan penuh dosa. Yesus mati persis di tengah, dan di poros tengah inilah kami murid-murid Yesus harus memberitakan Injil. Jikalau membawa ke atas harus bicara ke bawah dulu, then I will talk about what's underneath. Upah dosa ialah maut. Mari kita sekarang lihat dunia maut. Bedanya orang mati dengan maut di sini. Hei, tunggu. Saya tidak akan pernah maut. Philip Mantova kalau Tuhan datang hanya mati atau meninggal dunia. Saya tidak akan pernah maut. Saya tidak akan ketemu lagi. Karena darah Yesus sudah membasuh aku. Karena saya tahu saya punya Yesus dalam hidup saya. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa punya anak, bukan punya anak, punya anak Allah dalam hatinya, dia punya kehidupan yang kekal. Barang siapa tidak mempunyai anak, dia murka Allah, niscaya tetaplah berada di atasnya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini yang memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya, I believe. Bukan cuma percaya dengan mulut doang, aku percaya dengan kehidupanku. Maka mereka tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 12 berkata seperti ini. Karena kepada barang siapa yang percaya kepada anak Allah, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Percaya di sini bukan lip service doang. Percaya di sini adalah pengabdian seluruh hati dan hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun tidak sempurna, dibentuk selalu. Tapi aku tahu siapa Tuhan dan Juru Selamatku. Tahukah kamu? Tapi aku sudah ke gereja kok dari kecil kok. Jangan bangga, hai benda. Kalau engkau adalah benda mati di garasi, bukan berarti engkau jadi mobil detik ini. Kalau rohmu mati sekalipun di gereja, tidak pernah terima Tuhan. Yang diselamatkan tuh orang yang ajak kamu. Kamu sendiri tersesat dan terhilang selama-lamanya. Tahu? Maut, mari kita bicara tentang maut sekarang. Mari kita buka sekarang ayat yang saya mau Anda semuanya buka dalam Alkitab, yaitu Wahyu pasal 20. Saya akan kasih kesaksian saya. Tapi kalian akan lahir baru karena firman Allah. Kesaksian itu untuk mengalahkan setan. Untuk mendapatkan sebuah perhatian atas firman. Tapi firmanlah yang melahirkan. Karena itu saya kasih ini dulu. Kesaksian saya hanya seperlu. Wahyu 20. Hukuman yang terakhir. Ayat 11 sampai 15. Saya bacakan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia dengan D huruf besar itu Yesus Kristus duduk di atasnya.
Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Itu yang disebut oleh dunia kiamat, saudara. Tapi kiamat, definisi dunia beda dengan orang Kristen dan apa yang Alkitab tuliskan. Bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, hari itu adalah hari keselamatan. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai Kristus, menolak Kristus atau pura-pura kenal Yesus, akan ada orang yang berkata, bukankah engkau berjalan di jalan-jalan kami, makan minum bersama dengan kami. Akan ada orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan padahal hamba uang. Dan dia berkata seperti ini, bukankah aku mengusir setan demi namaku? Padahal dia nggak tahu yang ngusir itu nama Yesus, bukan dia. Aku menyembuhkan demi namamu. Itu yang menyembuhkan, itu nama Yesus, bukan namanya dia. Dan aku mengusir, aku juga bernubuat demi namamu. Dan Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak kenal kamu. Hai Kristen KTP, bahkan hamba Tuhan KTP, masuklah ke dalam lautan api. Hari itu akan menjadi hari yang paling mengenaskan. Hari itu akan datang waktu kedatangan Tuhan, tapi lebih early bagi orang yang mati. Kalau Anda mati sekarang atau besok, hari itu tiba bagimu. The Judgment Day. Karena firman Tuhan berkata seperti ini, bagi setiap orang hidup hanya sekali, setelah itu penghakiman. Kalau engkau tidak membuat keputusan seperti yang saya taruh hari ini di sosial media kemarin, bagi orang yang mau memutuskan untuk ikut Yesus setelah dia meninggal dunia, terlambat sudah. Hidup inilah ujiannya. Jadi kita harus tahu ayat 11 ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Tahta putih, katakan tahta putih. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi, tidak ditemukan lagi. Tahta putih ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Oke, jadi lihat ya, kejadian ini nubuatan atau prediksi gitu ya. Tapi prediksi Tuhan nggak pernah luput, karena Tuhan Maha tahu. Ini bicara tentang kejadian setelah Yesus datang kembali kedua kali. Semua di bawah ini kejadian setelah itu. Mari kita lihat sekarang ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Orang mati mana bisa berdiri? Berarti orang mati itu nggak mati. Rohnya masih tetap harus bertanggung jawab kepada Allah. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ada berbagai kitab, lalu ada satu kitab. Ada many books, lalu ada the book. Kitab yang satu namanya kitab kehidupan. Yang satu lagi adalah kitab-kitab yang lain, yang gunanya adalah berikut ini. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi tidak ada satupun apapun yang kau katakan, perbuat, lakukan. Bahkan apa yang kau katakan, yang tidak akan dibawa ke permukaan, dipertanggungjawabkan ke Allah ketika kau mati, atau Yesus datang kembali. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Yang meninggal di lautan, kecelakaan, Titanic, dan sebagainya, nggak bisa lari dari yang Maha Kuasa. Dan yang mati di udara, yang meledak di kapal terbang, tidak bisa lari. Rohnya pergi langsung ke yang Maha Tahu. Termasuk yang mati di daratan lebih banyak lagi. Di rumah sakit, di rumah, kecelakaan, mati tua. Lalu lihat ini. Dan maut, dan kerajaan maut, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Tunggu, maut dan kerajaan maut itu serahkan orang-orang ini untuk dibangkitkan di hari terakhir, untuk dihakimi hidup-hidup, berdiri besar kecil di hadapan Sang Maha Kuasa, pencipta mereka. Wow. Berarti ada kerajaan maut. Kita baca dulu ya. Maut, kerajaan maut. Ingatin itu, kita lihat ayat berikutnya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu ada lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Wow, apa ini? Ada 3. Angkat tangannya seperti ini untuk mudah kita mengerti sama-sama, semua kepala dan tangan. Katakan 1, maut. 2, kerajaan maut. 3, lautan api. Lagi, tidak usah disebut angkanya. Maut, kerajaan maut, lautan api. Apa itu? Saya nggak usah jelaskan yang maut, tadi saya sudah jelaskan, maut tidak sama dengan mati. Mati nggak tentu maut. Saya mati, kalau saya mati hari ini, saya nggak akan ketemu maut. Roma 8 ayat 1 berkata, there is therefore now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Maka sekarang tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17 berkata seperti ini, nggak usah dibuka, saya hafal di luar kepala semuanya. Karena ini firman Tuhan adalah senjata pedang roh saya. Karena barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Termasuk penghakiman dan penghukuman yang baru sudah datang. Dengar baik-baik. Maut saya nggak usah jelaskan.
Lalu apa itu kerajaan maut? Kerajaan maut adalah tempat di mana orang-orang yang mati dari sejak Adam dan Hawa di luar Tuhan atau pura-pura di dalam Tuhan disimpan hingga tahta putih Yesus datang kembali. Nah, tempat ini eksis. Di dalam Alkitab katakan nanti dari sini keluar orang-orang itu untuk dihakimi, dan mereka nggak akan dihakimi diulang lalu ada penyucian, nggak ada gitu lagi, karena Alkitab mengatakan akan selalu sinkron, Alkitab selalu sinergi, tidak kontroversi bagi setiap orang. Hidup hanya sekali, lalu mati, dan penghakiman terjadi. Mereka dibangkitkan itu, keluar dari mulut singa, untuk masuk ke mulut buaya, jauh lebih parah. Mereka dilempar semua ke lautan api. Cuman pertanyaannya, kerajaan maut ini siapa rajanya? Pernah mikir nggak? Nggak mungkin Yesus itu raja maut. Yesus itu raja di atas segala raja, termasuk maut. Ketika Yesus turun ke Gerasa, didatangi 2 orang kesurupan setan yang mengaku dirinya legion atau punya 6.000 roh jahat di dalamnya. Sekalipun mereka berkuasa, manusia nggak bisa mengekang mereka, kasih rantai gimana, putus semuanya. Mereka begitu violent, tinggal di kuburan, tapi ketika ketemu Yesus, kayak tisu, lembut, nggak bisa apa-apa, lembek sekali. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kunci hidup dan mati, maut pun di tangannya. Dia nggak mungkin raja maut. Mau tahu saya beritahu raja maut siapa? Raja maut adalah raja dengan R huruf kecil yang dilayani oleh banyak manusia lewat nafsu, tamak, serakah, benci, membunuh, kesalehan agama, kesesatan. Namanya setan. Setan itu bukan horor-horor. Saya nggak flirting dengan dunia. Kuasa gelap yang nyata itu bukan di movie. Tapi yang mempengaruhi Anda untuk bisa buta melihat semua kebenaran ini. Ada banyak orang dihinggapi roh jahat, pakai nama-nama Tuhan, ada banyak juga. Menghalangi Anda untuk bisa menemukan keselamatan Anda. Mereka lebih suka menyebarkan kebencian. Dengar baik-baik, setan itu licik sekali, dia bukan satu khayalan atau teori. Dia seorang pribadi, the embodiment of all evil. Dan dia menyeret sepertiga daripada malaikat jatuh, dan sepertiga itu disebut demon spirits. Hari ini disebut sebagai kuasa roh jahat di udara penghulu penguasa dunia yang gelap ini. Efesus 6. Dan tugas mereka cuma satu. Menyesatkan sebanyak mungkin supaya suatu hari bersama mereka lempar lautan api. Di lautan api tak ada setan yang menyiksa. Di kerajaan maut terserah mereka siapa yang mati. Siapa yang maut di sini, siapa yang bertemu dengan maut karena menolak Yesus di sini hari ini, ingat, dengar baik-baik. Orang itu jatuh, terjual, completely sold into the hands of the devil. Anda bisa buat kontrak dengan dia. Beberapa orang di musik industri saya yakin punya kontrak dengan setan. Setan bisa memberi kuasa, mau memberikan pada Yesus kok. Kamu tunduk sujud kepada aku, nyembah sekali kau tahu aja. Kuberikan semua worldly powers and fame. Kuberikan semua ketenaran dan kuasa duniawi kepadamu. Sedetik ini juga. Lalu tiba-tiba sugih, kaya, lalu tiba-tiba ternama. Lalu albumnya terjual platinum. Lalu tiba-tiba jadi political power, jadi presiden, jadi apa di dunia ini. Bukankah nanti dia juga memberikan kuasa kepada 666? Antikristus itu. Semua kuasanya habis-habisan, dia tahu waktunya udah habis waktu itu. Listen. Tugasnya cuma satu. Menyesatkan sebanyak mungkin. Tapi memang sekarang di kerajaan maut dia berkuasa. Dan kalau Anda layani dia di hidup ini dengan tuker barang-barangnya dia, apapun itu juga narkoba, anything. Dia menipumu, orang yang punya kecenderungan homoseksual merasa kecenderungan tidak dosa. Itu menunjukkan bahwa hidupmu yang merasa dirimu gay itu berarti ada belenggu di masa lalu yang harus dibereskan. Kalau itu beres, maka kamu akan mengatasi semua kecenderungan gaymu dengan kebenaran firman Allah. Tapi perbuatan homoseksual itu yang dosa. Samen leven kumpul kebo sama-sama di kos-kosan dengan lawan jenis padahal itu dosa. Karena dia bukan istrimu. Karena Tuhan belum memberkati hubunganmu. Setan kan, tahu nggak kalau kita layani dia di hidup ini, kita jatuh ke tangannya. Nah sekarang kan belum penghakiman. Lalu di kerajaan maut itu apa yang terjadi? Itu yang saya lihat 17 tahun lalu. Bisa menyiksa dia.
Apa setan bisa menyiksa mereka nggak? Coba lihat. Anda pernah lihat orang kesurupan nggak? Anda pernah lihat orang bunuh diri nggak? Karena mengaku dia awe-awe begini sama setan suruh lompat. Lalu dia nggak jadi mati. Lalu dia cerita apa yang terjadi. Pernah lihat nggak mutilasi, pembunuhan, orang bunuh diri, tembakin orang dari atas di Las Vegas. Setan itu memang suka menyiksa. Kalau sama orang hidup dia bisa, apalagi orang mati yang sudah jatuh ke tangannya. Karena orang-orang itu nggak hari ini juga masuk ke Firdaus dengan Yesus. Penyamun itu berkata, Tuhan ingatlah aku bertobat. Aku belum bisa dibaptis, belum bisa berbuat benar, tapi ingatlah aku hari ini kalau kau di Firdaus, ingat aku. Tuhan berkata, sore ini juga, petang ini, Tuhan menubuatkan kematiannya sendiri jam berapa. Kamu akan bersama dengan saya. Dia menubuatkan kematian orang itu. Yang pasti orang yang mati di luar Tuhan gak bersama dengan Tuhan. Sudah diserahkan ke setan, tunggu tata putih nanti dipanggil sama Tuhan. Di tempat transit ini mengerikan sekali, kamu kira dia akan nice dengan kamu? Lihat aja. Saya tidak mendasarkan setan siksa manusia berdasar teologi. Saya mendasarkan itu, gak usahlah kalian lihat dari sisi doktrin. Lihat aja dari koran. Setan gimana siksa yang hidup, bagaimana dia akan siksa yang mati. Bisa lihat gak di rumah tanggamu, gimana kalau papamu kesetanan menyiksa mamamu. Gimana mama yang kesetanan menyiksa anaknya. Bayi dibanting-banting seperti itu masuk koran. That's evil. Hanya orang yang di dalam Tuhan namanya tertulis kitab kehidupan yang dikatakan di Yohanes 14, supaya di mana aku berada kamu berada, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kamu adalah anak-anakku, murid-muridku, akulah jalan kebenaran hidup, tak seorang pun datang kepada Allah Bapa di surga kecuali melalui saya, kata Tuhan. Saya yakin kalau saya sekarang mati, buka mata, tour guide saya sudah ready, ulurkan tangan, tangannya berlubang paku, saya pegang dan berkata, Yesus, I've arrived. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Melalui bahaya, pencobaan, tantangan, intrik, aku telah datang. Kasih karunia, Yesus Kristus membawa aku sejauh ini, Dia akan membawa aku suatu hari pulang dengan selamat pula. Tak sama dengan orang penyamun satunya, Yesus tidak ada janjian. Nanti setelah ini kamu ketemu di mana? Nggak ada. Dia terhilang. Yang satunya lagi berkata sore ini di Firdaus, petang ini. Yang satunya lagi terhilang. Lost from God's presence. Tesalonika berkata, mereka dibuang dari hadirat anak domba Allah. Akan ada malaikat-malaikat anak domba Allah berdiri melihat mereka di dalam belerang hidup-hidup. Cacingnya tidak pernah mati, asapnya, apinya tidak pernah padam. Untuk meminum cawan murka Allah yang tanpa campuran. Don't you see? Kerajaan maut ini yang saya lihat 17 tahun lalu. Tapi kita lihat ayat 15 dulu, saya ceritakan setelah ini kesaksian saya sebagai penutupan. Oh Lord. Sadar yuk teman-teman, please sadar. Lautan api itu suatu hari semua akan masuk ke situ. Lihat ayat 15 dan kita baca sama-sama. 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tanya orang sebelahnya, sudahkah namamu tertulis di situ? 17 tahun lalu, Januari tahun 2000, saya bangunnya dari kejadian ini pukul 5 subuh. Ada sebuah tangan menepuk pundak saya dengan lembut, lalu ada suara berkata, bangun. Saya tahu bahwa saya sadar bukan mimpi, seperti hari ini saya bisa bedakan sebagai orang yang waras, sehat walafiat, saya tahu bahwa ini bukan mimpi maupun penglihatan. Bukan penglihatan, saya dibawa ke sana, rohnya. Saya lihat roh saya keluar, saya lihat saya keluar dari tubuh saya masih di situ, tapi ada satu penyambung, ada seperti sebuah tali di, saya nggak bisa lihat, tapi ada sesuatu aura yang ke tubuh saya, yang ke roh saya itu yang tidak bisa putus dari tubuhku. Saya lihat istri saya di sebelah saya, tertidur pukul 5 setelah Old and New, setelah Happy New Year. Lalu saya dibawa ke sebuah jalan yang panjang. Saya tanya sama Tuhan, kenapa panjang? Karena kau dan tempat ini sudah dipisahkan terlalu jauh. Tapi bagi orang-orang yang dekat, tempat ini dekat. Saya berjalan panjang sekali sebuah tempat yang untung saya tidak pergi dengan paru-paru bumi. Dalam roh saya nggak perlu oksigen, tetapi saya bisa rasakan sesak nafas sekali. Yesus berada di belakang saya memberitahu kepada saya kanan atau kiri. Ada terang gitu.
Kan ada sebuah ketenangan. Saya tahu saya punya Roh Kudus, Rohnya Yesus dalam diriku, aku sudah selamat. Aku tahu saya tahu saya siapa, tapi saya tahu Tuhan membawa saya ke sebuah tempat yang tidak mengenakan. Tuhan hanya berkata, aku akan tunjukkan kamu sesuatu yang akan menjadi bagian daripada pemberitaanmu. Akan terjadi kebangunan rohani lewat pesan ini. Saya berjalan, singkat cerita ketemu sebuah tempat. Kalau saya cerita ini ya, please mengerti, saya akan pakai kata seperti. Karena sulit sekali menjelaskan pada kalian kalau kalian tidak pernah ke situ. Sama dengan coba jelaskan pada orang yang buta dari lahir apa itu warna biru. Try it, it's very hard. Jadi saya akan pakai kata seperti meskipun tidak serupa. Karena tidak ada yang saya lihat di sana, tidak ada di dunia. Saya melihat sebuah gerbang yang bergoyang, tapi gerbang itu besar sekali. Tepat sekali sebuah lagu di sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, yang sempit hidup berglori. Dan ujungnya tidak kelihatan, tapi pintunya besar dan kasar seperti seolah-olah terbuat dari kayu salib. Dan saya melihat di atas itu menjunjung tinggi sekali. Mata saya nggak mungkin lihat, karena Tuhan memberikan pada saya mata supranatural untuk bisa melihat ujungnya. Ada tulisan yang bergoyang seperti tulisan roh. Dan Roh Kudus memberi saya kemampuan untuk bisa melihat, artinya adalah the valley of torture atau lembah penyiksaan. Saya langsung tahu saya berada di mana. Saya tahu saya berada di neraka. Cuman setelah saya ngalamin ini, saya baru ngerti bedanya kerajaan maut dan lautan api. Maut, kerajaan maut, lautan api. Lalu Tuhan beritahu pada saya, bukalah pintu itu. Saya buka. Tanpa saya jamah, pintu itu buka sendiri oleh kuasa Allah. Nah setelah waktu saya buka begitu, itu kegelapan bisa keluar, menerpa dada saya. Jadi ada kegelapan itu bisa keluar. Jadi ternyata pintu itu tidak dikunci. Pintu itu menjadi gerbang keluar masuknya roh-roh jahat itu. Jadi orang, kalau manusia udah masuk ke kerajaan maut tidak bisa keluar, tapi setan bisa. Makanya Tuhan berkata di sebuah kota, bangsa, kalau kunci kerajaan sorga udah dipegang sama anak-anak Tuhan, gerbang maut tak akan menguasainya. Artinya roh jahat yang keluar dari sana tak bisa apa-apain Anda. Tapi manusia nggak bisa keluar, karena dia ada satu hukum yang tertulis dalam firman. Firman pasti akan digenapi, seiota pun tidak akan dilalui. Bos, bagi setiap orang sekali mati, lalu penghakiman, dia nggak bisa kembali. Perumpamaan Yesus juga sama kan, waktu Lazarus duduk di pangkuan Abraham, orang kaya itu di neraka, dia berkata, tolong suruh Lazarus kemana? Dia berkata, ada jurang tak bisa diseberang. Manusia lain, setan belum waktunya. Ingat waktu di Gerasa, Yesus turun perahu, didatangi legion yang tadi saya sebutkan itu, kan mereka takut dan berkata, apa hubunganmu dengan kami? Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Apakah kamu datang ke sini untuk melempar kami ke lautan api sebelum waktu? Mereka pakai bahasa, apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Tahu nggak, setan itu masih bebas. Dia hanya terikat di mana ada anak-anak Tuhan yang beroperasi. Karena kita punya kunci kerajaan sorga, apa yang kita ikat terikat di sorga, apa yang kita lepas terlepas di sorga. Setan itu bebas, setan itu merajalela sekarang. Dia cuma nggak rajalela kalau ada anak-anak raja di sekelilingnya. Pernah lihat nggak kalau ada orang Kristen, setan nggak bisa beraksi. Dunia ini nggak bisa top evilnya karena masih ada gereja Tuhan di atasnya. Meskipun semakin hari semakin jahat. Tapi kalian harus tahu dulu, setan bebas. Dia bisa keluar masuk dari gerbang itu ke lorong yang bukan lorong, sebuah jalan panjang wilderness belantara yang saya lalui. Bau sekali. Dan itu kegelapan bisa gerak, aneh kalau di dunia, kegelapan kalau nyalain lampu sirna, nggak ada kegelapan bisa gerak di tengah-tengah. Ini kegelapannya menerpa dada dan perasaan pertama yang muncul, padahal saya tahu saya siapa. Tuhan beritahu sama saya bahwa saya pergi ke tempat jahanam itu bukan karena dosa saya sudah diampuni, tapi karena dosamu. Bukan untuk menebus dosamu, itu Yesus. Tapi untuk memperingatkanmu, sebagai nabi kecil tak berartinya Tuhan Yesus. Saya ke situ karena dosa Anda. Dan selama roh saya ada di kemah ini, saya akan terus beritakan. Sekalipun tidak mengenakan. Setelah kejadian itu saya bangun. Saya sering pusing di sini. Pinggul saya sakit, pundak saya sakit. Sampai 9 bulan kemudian saya khotbah di sebuah universitas swasta di Salatiga. Waktu saya lihat orang-orang bertobat, mahasiswa ribuan orang menerima Yesus. Tahun 2000 September itu. Saya baru berangsur-angsur mendapat kekuatan baru. Selama saya diam, seperti ada hawa panas, seperti ada api membara di dada saya, dan saya semakin rapuh. Kembali ke gerbang itu. Ternyata saya berada di gerbang tempat orang mati dikirim ke situ. Setiap hari entah berapa juta.
Dan ketika terbuka, baunya itu seperti bau darah, bau daging, sekali lagi saya pakai kata seperti gosong, saya tidak bisa jelaskan, bau sekali. Dan saya dengar kertakan gigi jumlahnya mungkin jutaan atau lebih. Dan semua orang dengan bahasa 1001 macam, mengucapkan selalu bergantian pelin-pelan antara mereka teriak minta tolong, atau menghujat Tuhan. Tapi anehnya, tak satu pun mereka bisa menyebut kata Yesus. Pernah enggak kalau ditindih orang Kristen nih? Setan kan enggak mau Anda keluarkan kata itu. Ya, enggak bisa ngomong Yesus kan? Karena ada ayatnya. Ayat itu enggak bisa berubah, sama dengan gravitasi, enggak bisa diubah oleh dunia. Ayatnya gini, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Jadi ada satu hal yang saya temukan waktu dalam pengalaman, yaitu nama Yesus sudah cerai dari mulut dan lidah bibir mereka selama-lamanya. Forever, that name is erased from their life. Sehingga kalau mereka sebut Yesus, ya lari semua tuh roh jahat. Mereka bisa sebut macam-macam. Tuhanlah menyebut atribut Allah, yang artinya dia adalah God atau apa. Tapi mereka tidak bisa sebut nama Tuhan, karena barang siapa berseru kepada nama Tuhan, bukan berseru kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, the right name. Di Kisah Rasul dikatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit, di bawah matahari yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya satu nama, Jesus. Dalam bahasa Chinese-nya Yesus. Dalam bahasa Indonesia-nya Yesus. That name. Nggak bisa diucapkan, nggak bisa diutarakan. Ternyata saya berada di pangkal gerbang. Dan ketika terbuka, ada sebuah cahaya yang keluar dari belakang saya, yang membuat saya bisa melihat siapapun yang Tuhan tunjuk. Tapi anehnya, setan-setan itu nggak bisa lihat saya. Saya dilindungi oleh urapan Allah. Nggak ada satupun orang di dalam neraka itu ada urapannya. Mereka nggak punya Roh Kudus. Saya melihat di sebelah sana berapa ratus meter sebelah kiri, yaitu kanan Anda, persis di daerah kamera kurang lebih di sana. Seorang wanita berparas ayu, mata saya bisa melihat dengan jelas. Dan ada puluhan roh jahat yang berubah-ubah bentuk dengan cepat, dan mereka itu geraknya cepat, mereka itu makhluk supranatural. Jadi bukan laki atau perempuan, bukan begitu, tetapi mereka itu bisa. Setiap mereka adalah sebuah personality, kepribadian yang evil. Masing-masing mencontoh master atau tuan mereka, majikan mereka, yaitu Lucifer. Tapi masing-masing punya kejahatan yang tersendiri dan luar biasa, satu persatu, menjijikan sekali. Dan mereka berkerumun di antara wanita itu dan chanting, dan mengatakan seperti ini, dusta, dusta. Saya tanya sama Tuhan dengan menangis sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Saya bilang, apa yang dilakukan wanita itu? Saya tidak bisa noleh, tidak bisa lihat wajahnya Tuhan. Dari belakang Tuhan dengan Tuhan berkata, wanita ini berdusta. Saya langsung ngerti, kemungkinan besar itu dusta berhubungan dengan zina. Menutup-nutupi zinahnya atau apa. Tapi perasaan saya ngerasa gitu, kerasa, saya jadi peka. Tapi saya tidak tanya lebih lanjut karena saya panik juga. Tiba-tiba saya kira dia akan dilepaskan. Wanita itu berkata, ya saya dusta, lepaskan saya. Lalu mereka menyorongkan berbagai macam hal dan cara dan senjata yang tidak pernah saya lihat. Ke wajah wanita itu sesuatu seperti darah tersembur dan lidahnya diputus di depan mata saya. Ketahuilah, di dalam akhirat, panca indera kita bukan panca. Panca kali eternity. Artinya, panca cium kita lebih tajam, panca rasa kita lebih peka, panca lihat kita lebih jelas. Kalau manusia hidup di tubuh ini kan semakin hari semakin rabun, tapi di sana semakin jelas. Jadi tidak ada di situ semua itu halusinasi. Kalau Anda rasa asin di sini, situ lebih asin. Kalau Anda rasa sakit di sini, panas di situ lebih panas. Anda bisa rasa sedih di situ lebih sedih. Malah perasaan terhilang lagi, tersesat selamanya. Padahal saya ini tahu saya siapa aja, saya bisa merasa seperti orang terhilang. Padahal saya tahu saya akan kembali karena Tuhan berkata, ini sebentar saja. Apalagi kalau orang ke situ, bukan karena misi, tapi karena penghakiman atau penghukuman Allah. Anda pasti akan merasa terhilang. Pahlawan paling berani pun tidak akan berkutik, tak akan berdaya. Saya melihat apa yang terjadi. Setelah itu diulang lagi, lindahnya tumbuh lagi. Setelah itu wajahnya kembali mulus lagi dan diulang lagi. Dan saya tahu wanita itu sudah akan begitu terus sampai tata putih. Lalu baik dia maupun puluhan roh jahat itu akan dilempar ke lautan api. Tidak ada yang menyiksa dia, semua akan disiksa bersama. Tak lama setelah itu dari sekitar tengah saya sini,
berlari-lari dengan ratusan lebih banyak lagi roh jahat, berkali-kali lipat kali-kali lipat wanita itu datang dalam sesuatu seperti tandu. Dia sudah bentuknya seperti tengkorak, tapi masih ada sisa-sisa flesh atau dagingnya, dan saya bisa melihat, daerah kelamin prianya. Dan saya melihat dia di situ, dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apalagi ini? Dia berkata kepada saya, orang ini sudah mati cukup lama. Saya tidak tanya, tapi asumsi saya ratusan tahun sudah. Karena orang kalau sudah mati lebih lama, dia tergeser antriannya sampai ke situ. Nah, yang saya lihat waktu di bawah tandu ini, Tuhan membawa secara supranatural mata saya untuk melihat ujung daripada kerajaan maut adalah lautan api. Saya bisa melihat bubungan daripada asap yang begitu besar, pratanda apinya luar biasa. Namun tak bisa lihat ujung si setan merah itu, api itu, berarti betapa dalamnya jurang tak bertumpu itu. Dan saya tanya sama Tuhan, adakah yang sudah terlempar ke dalam? Tuhan bilang, tidak ada yang berkuasa melempar ke lautan api, baik manusia maupun setan, kecuali Tuhan setelah tahta putih dibangkit, berdiri. Tak ada seorang pun. Dan satu hal yang ditakuti di neraka itu, di kerajaan maut, adalah lautan api. Dan mereka tahu, setan tahu, dia akan berakhir di sana. Siapapun yang menghirup, bahkan masih jauh mendekati saja, akan keluar cacing-cacing, sesuatu seperti cacing-cacing, seperti, bukan, tapi seperti maggots yang tidak bisa mati, yang akan muncul dari seluruh tubuhnya. Siapa yang menghirup asap itu akan keluar maggots dari dirinya. Dan saya melihat pria itu dichanting, di mantra, dan semuanya tertawa-tawa seperti seolah-olah nostalgia, ayo, dan salah satu seruan terkeras yang saya dengar adalah masturbasi. Langsung immediately laki itu tidak lagi dijamah, setan itu udah bosan kali, tapi dibawa dekat lalu diambil kembali, dibawa dekat, penuh resiko bagi setan-setan itu. Karena mereka paling takut dengan lautan api, karena mereka akan dilempar ke situ suatu hari nanti. Tapi ketika pria itu megap-megap mulutnya, tersirat, tersumbar keluar dari seluruh lubang tubuhnya, kuping, telinga, mata, semua, termasuk dari kelaminnya, keluar maggots yang memakan fleshnya hidup-hidup di depan mata saya dan terkubur dengan maggots-maggots itu. Sebagian besar, sebagian kecil, sebagian berbentuk, wajahnya berbentuk seperti manusia dari maggots-maggots itu. Dan saya menangis dengan keras, saya berkata, save him! Saya mendengar suara seseguan di belakang berkata, it's too late my son, it's too late. Di sebelah sana, saya kasih 3 aja, padahal saya lihat dari puluhan dan ratusan. 17 tahun saya cuma kuat kasih 3. Di Taiwan saya pernah saksikan yang keempat. Udah itu aja. Di Taiwan saya sampaikan tentang seseorang yang aborsi, tapi saya tidak kuat hari ini, I'm sorry. Ada satu laki sesama, kurang lebih umurnya sama, ternyata mereka papa dan anak, tetapi di sana mereka memakai tubuh yang jauh lebih mudah papanya. Tubuh kebinasaan itu. Dan mereka diadu, mereka tidak jamah. Dan saya melihat pertama kali ribuan setan sekeliling mereka. Dan saya melihat sebagian berbentuk yang kali ini saya melihat lebih banyak sayapnya, tidak ngerti saya artinya apa. Dari setan-setan itu. Dan saya melihat mereka mengerumuni dia. Mata saya menembus semua badan-badan roh jahat itu untuk bisa melihatnya, dan Roh Kudus beritahu sama saya. Mereka adalah ayah dan anak, sama-sama mati di luar Tuhan. Mereka saling membenci, kesumat dalam hidup ini. Lalu berikutnya saya melihat mereka harus saling menganibal satu sama lain. Sudah cukup sampai sana. You may laugh at me. Go ahead. Go ahead! But my hands are free from your blood. Tanganku bersih dari darahmu. Aku beritakan Injil sebisa mungkin kepadamu. Oh, I love you. I really love you. You cannot pay me enough, tidak bisa membayar saya cukup untuk membuat saya memberitakan firman seperti ini. Jikalau Anda tersesat setelah hari ini, itu bukan lagi pilihan kami. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 terakhir dengan ini. Buka. Yang ini kita baca. Munculkan di sini juga. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Hari itu Petrus berkhotbah seperti saya, atau lebih tepatnya hari ini saya berkhotbah seperti dia. Mereka seperti ditusuk pisau dan pedang bermata dua. Mereka bertanya, what must I do? Jawab Petrus kepada mereka ayat 38, bertobatlah. Saya juga berseru pada kalian, please bertobatlah. Sorry ya, saya bukan lebih suci dari kalian, but please repent. Please, jangan keraskan hati percuma. Kamu tidak lawan saya, kamu tidak lawan gereja, kamu tidak lawan siapa-siapa. You don't know who you are facing against. Please, bertobatlah. Tobat itu bukan berarti langsung jadi sempurna, nggak bisa jatuh dalam dosa. Tobat itu artinya berbalik arah. Kalau dulu jalan ke neraka, hidup bagi diri sendiri, sekarang berputar 180 derajat dengan keputusan pribadi. Berkata, Yesus tolong saya, dan berjalan perlahan-lahan tapi pasti ke arah kerajaan sorga. Please. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dimulai dengan itu ya. Pengenalan dengan Allah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayo semua berdiri. Stand up. You choose. Heaven or hell, it's your choice. Kami Gereja Mawar Sharon sudah melakukan bagian kami, yaitu taat memberitakan dan jemaat taat mengajak. Pilihan tidak bisa kami. Tidak bisa orang-orang yang ajak kamu, yang doakan kamu tadi itu. Tidak bisa. Kamu yang harus memutuskan. Tapi mungkin di sini ada yang merasa, tapi aku ini susah. Setan itu terlalu banyak belenggunya. Tenang. Saya akan pukul kepalanya dengan nama yang tidak pernah pisah dari mulut saya dan dari keturunan saya. Yesaya katakan, I will not take my name away from your descendants. Saya akan pukul penyanderamu sehingga dia silau sebentar kena terang. Waktu itu kamu majulah ke dalam tangan pelukan Bapa karena perbuatan Yesus. Jangan tunda. Kalau sudah silau, dia nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa tahan dia, setan nggak bisa dibunuh. Dia akan dihakimi suatu hari, tapi sekarang waktunya membebaskan tawanan. Kalau dia sadar, setelah waktumu kadaluarsa, baru mikir-mikir iya nggak ya, dia pasti akan membelenggumu. Lebih dari sebelumnya, kamu pasti tidak akan ketemu aku lagi selama-lamanya. Percayalah saya, kita kalau ketemu pun akan beda. Dan lain kali pun mau diajak ke gereja nggak akan pernah sama sekali ditawan, hampir terlepas. Maka penawanmu tak akan mengulangi kesalahan 2 kali atas hidupmu. Karena itu KKR seperti ini bukanlah panggilan boarding sebuah pesawat, tetapi KKR seperti ini adalah panggilan terakhir sekalipun kamu masih muda. This is the final call. My type of preaching, khotbah saya adalah final call. Kalau ini tidak mempan dengan kamu, khotbah, mari kita semua diberkati, ikut Tuhan supaya kaya, nggak akan mempan sama kamu untuk meninggalkan dosamu. Kalau ini tidak bisa runtuhkan narkobamu, nothing will. I'm not the best preacher. Aku bukan pengkhotbah yang paling hebat, yang paling fasih, bukan yang paling suci. Tapi izinkan saya katakan aku yang paling berani. Please, bertobatlah. Udah kayak orang gila kan ngomong gini. Saya tidak mau hilangkan satu informasi, gara-gara itu lengah, kamu tidak mengerti dan masuk neraka. On my part, I give my all. No, it's your part. Lihat di tangan saya ada sebuah rantai sebagai lambang bahwa setan yang membelenggumu suatu hari jangan salahkan dia, karena ini kepilihan, adalah putusanmu. Kau sudah diberi kesempatan untuk bebas, merdeka. Rantai ini dengan satu kalimat, saya tidak akan dua, saya tidak akan tanya siapa mau terima Tuhan sini, angkat tangan terima kasih, angkat tangan terima kasih. Oh yang di sini saya tunggu lagi, tidak akan begitu. Ini perang saudara, perang tidak begitu caranya. Ketika saya pakai satu kalimat, iblis dalam nama Yesus lepaskan, ulang lagi. Waktu saya berkata iblis dalam nama Yesus lepaskan, maka belenggumu akan patah. Waktu itulah majulah dengan bawa barang pribadi, jangan ada kehilangan apa-apa. Waktu itulah maju ke sini, waktumu cuma 20 detik.
Setelah tidak maju, ya sudah jangan maju. Itu keputusanmu. Kalau kamu mau tanya, kalau di sini kalian mau tanya dengan orang sebelah kanan kirimu, aku maju nggak ya? Aku nggak maju ya? Dua-dua nggak usah maju. Sebab nanti di akhirat, pengadilan tata putih, mamaku dan mamamu pun tidak akan berdiri membela kita. I love you with all my heart. I want you saved. I want you saved. I want you saved. Dan hari ini adalah hari keselamatanmu. Kalau kalian mau maju, yang di luar juga cepat masuk ke dalam, keluar dari kursinya, pergi ke aisle atau lorong-lorong yang bisa dijalani. Nanti waktumu cuma sebentar. Sebelum setan tahu apa yang terjadi, 17 tahun, 100.000 jiwa saya lihat masuk dalam kerajaan Allah lewat kesaksian ini. Tapi setiap jiwa berharga bagi Tuhan. Aku akan tunggu satu lagi akan masuk dalam kerajaan Allah lewat firman Tuhan. Siapkan dirimu. Semua jemaat AOG sudah diselamatkan. Yang boleh tinggal berdiri di tempat hanyalah orang-orang yang sudah yakin, 100% yakin bahwa kalau dia mati dia diselamatkan. Dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni. Yang bisa cuma tinggal di tempat adalah orang yang melayani, yang sudah mengerti siapa Kristus itu, yang sudah paham, yang sudah mengenal dia, sudah mengasihi dia. Sisanya yang belum tahu, belum pasti, yang jauh, yang pura-pura, yang sama sekali tidak kenal, bukan dari latar belakang Injil Kristen apa. Ini waktunya. Dan yang sudah hamba, anak-anak Tuhan, anak jemaat AOG, mari kita sekarang berdoa sembahyang pakai bahasa lidah, bahasa roh. Mari kita peperangan rohani, minta tidak ada satupun orang berdosa yang disisakan pada sore hari ini. Tidak ada satupun orang berdosa yang disisakan. Semua akan mengalami pekerjaan Tuhan. Akan terjadi hujan keselamatan. Yang berniat untuk maju, cepat ke lorong-lorong. Waktu saya berkata iblis dalam nama Yesus lepaskan, tangan-tangan daripada pagar manusia akan dilepaskan. Waktu itu majulah dan terimalah Tuhan. Akui dosamu dan terimalah kasih sayangnya. Iblis, dalam nama Yesus, lepas. God! Come on! Letakkan tanganmu di dadamu. Ikuti saya berdoa, sebab dengan hati kita percaya kita dibenarkan dan dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Setiap kalimat ini adalah kehidupan. Percayalah segenap hatimu. Mari kita undang Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, tapi Engkau mencintai aku, mati bagi aku 2000 tahun lalu, karena tidak ada jalan lain. Terima kasih ya Tuhan. Thank you. Thank you so much. Tuhan Yesus, masuklah di hatiku, di hidupku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku selama-lamanya. Aku percaya Kau bangkit pada hari ketiga. Kuburmu kosong. Engkau anak Allah yang hidup. Jadilah Tuhanku di hidupku. Kau hidup melalui aku. Tuhan, mulai hari ini beri kerinduan untuk bertumbuh dalam firman dan dalam pelayanan. Aku mengasihimu. Thank you Tuhan untuk apa yang Kau lakukan bagi seorang berdosa seperti aku. Dalam nama Yesus.